Sobat Ins, kita hari ini mau ke kapal, khususnya KB Bonanza, kapal Pur Bonanza. Kita mau ceki-ceki di sana. Mudah-mudahan cuaca mendukung. Yang penting safety first. Yuk, ikut kita. Oke, Sobat Ins, kita udah nyampe di KB Bonanza. Sekaligus kita bisa lihat aktivitas teman-teman di KB Bonanza untuk kegiatan eksplorasi. Nah, kalau untuk teknis sendiri, pemboran KB Bonanza dengan kapal bor yang konvensional lain kan berbeda nih Bang. Bisa dijelasin seperti apa itu Bang bedanya Bang? Ya, kalau yang tadi yang metode yang lama yang kita pakai itu adalah metode kantor flush namanya ya. Kantor flush ini keunggulannya adalah dia bisa cepat. Karena memang satu kali proses saja, pipa turun, kemudian kita beri tekanan air karena ada fase vakum di situ, ada efek venturi, sampel material yang dihancurkan di bawah tadi terangkat naik. Nah, artinya pipa turun bersamaan dengan si sampel naik. Cuma sampelnya bentuknya adalah material hancuran. Material hancuran. Nah, ini menjadi problem ketika pemborannya semakin dalam. Ketika pemborannya semakin dalam, maka faktor kemungkinan terjadinya losses atau material tidak naik itu cukup tinggi. Ditambah lagi ke depan, ya kan, karena sesuai dengan visi dari eksplorasi sendiri kan, tidak mungkin kita berada di zona nyaman terus. Akan ada di zona yang akan semakin dalam pemborannya. Dampaknya apa? Ada kemungkinan material timahnya dalam tanda kutip kasiteritnya juga semakin halus nih. Maka semakin halus ketika disemprot itu riskan, bisa jadi tidak naik, bisa jadi susut terbuang ke kanan ke kiri. Nah, maka itu kita butuh pemboran yang undisturbed. Undisturbed itu memang tidak terganggu tuh sampelnya. Kalau kita pasang Metodenya Bang? Ya menggunakan vibrasi. Oh, jadi getar gitu ya? Ya, nanti bisa dilihat nanti jadi getar. Kenapa getar? Karena pasir itu materialnya lepas. Kalau diputar, dia lari. Tapi kalau digetar, dia akan terpadatkan, terjebak di dalam core barrel itu. Bonanza ini memang didesain untuk aluvial laut, aluvial lah terutama ya, aluvial laut. Yang kebetulan diaplikasikan di laut. Gitu. Nah, vibrasi ini keunggulannya adalah dia mampu menangkap material lepas tadi. Di mana material lepas tadi, kalau dengan metode konvensional yang biasa dengan rotari itu menjadi momok, karena itu sulit ditangkap tuh, ditangkap lepas. Tapi dengan adanya vibrasi ini dia bisa ditangkap dengan sempurna. Oke, Bang. Boleh diceritain Bang, untuk teknologi Spoot ini kekurangannya apa? Ya, memang kalau teknologi Spoot ini sebenarnya secara kekurangan processing saya saja. Processing kita mempositioningkan kapal itu memang proses positioningnya memang butuh waktu yang lebih lama daripada dengan jangkar. Kalau jangkar memang biasanya kita butuh waktu ya setengah jam, paling lama 45 menit itu kita sudah selesai untuk positioning gitu. Nah, kalau dengan sendiri Spoot ini itu di luar proses penarikan kapal ya, itu kita butuh waktu ya sekitar 2 jam sampai 3 jam untuk selesai finish untuk proses positioning. Cuma ya itu imbalan yang kita dapat, benefit yang kita dapat posisi yang mantap, yang siap untuk tempur hari-hari ke depan. Nah, untuk paling lama sendiri Bang, ketika berada di satu titik itu berapa hari?
Kalau proses paling lama kemarin mungkin di air kantong ya, dulu pernah kita ngebor sekitar pemborannya itu sekitar 66 meter, 66 meter tambah air ya 75 meter gitu. Itu kita pemborannya sekitar 2 minggu. Artinya memang lagi-lagi kita disclaim bahwa kapal ini memang untuk secara fungsinya mengambil sampel yang benar-benar akurat. Betul. Dan bukan untuk mencari titik-titik yang banyak. Betul. Karena itu fungsinya udah guillotine itu. Yep. Guillotine yang fungsinya untuk mendistribusikan titik-titik yang banyak. Kita fungsinya di sini untuk memastikan data-data yang lama tadi itu valid. Kita kalibrasi dengan pemboran ini. Atau bahasa eksplorasinya adalah quality control. Ini untuk meng-quality control pemboran-pemboran lama atau pemboran-pemboran yang sudah dilakukan. Nah, nanti bisa kelihatan tuh, jadi sampel itu memang betul-betul keluarnya utuh. Utuh namanya kan coring ya. Kalau coring itu keluarnya dia utuh. Beda dengan yang kapal bor lain. Kalau kapal bor lain kan sistemnya cutting tuh. Iya. Kalau ini nanti keluarnya gelondongan kayak pipa, kalau yang cutting itu keluarnya bubur kayak bubur. Makanya dia ditampungnya juga di bak. Di bak, kalau yang kapal bor lain itu kan di bak, terus nanti keluarnya ada material pasir, kita tampung di satu wadah. Nah, kalau ini nanti kelihatan nanti pas didorong air itu keluarnya bulat-bulat utuh kayak pipa, terus kita taruh di core box tadi. Dengan Bonanza ini karena kita punya sampel yang baik, itu bisa kita atur untuk kita bagi. Ada sampel yang memang untuk timahnya saja, ada sampel yang kita analisis lanjut untuk kandungan mineral ikutan. Oke teman-teman, mungkin itu sekilas perjalanan kita di KB Bonanza. Mudah-mudahan dari beberapa penjelasan dari teman-teman kru KB Bonanza bisa memberikan sedikit gambaran seperti apa sih KB Bonanza itu sendiri. Dan alhamdulillah dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan, kita sudah cukup banyak dapat insight baru Bang ya. Siap. Ternyata KB Bonanza memiliki teknologi yang berbeda dengan kapal bor yang lainnya. Ya mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi khususnya di eksplorasi ini bisa meningkatkan produksi tentunya. Oke, tingkatkan produksi, tetap jaga keselamatan kerja. Thank you.